Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman, khususnya subscriber channel Lovely Holidays. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Saat ini saya ingin memberikan sekedar opini saya tentang, bukan hiruk pikuk lah, tapi pembahasan-pembahasan yang ada pada masyarakat akan mahalnya tiket penerbangan ke dalam negeri dibandingkan dengan tiket penerbangan ke luar negeri. Sebagai salah seorang pelaku pariwisata yang langsung berkecimpung di industri ini, saya bisa melihat ini merupakan sebuah kenyataan. Di perusahaan yang kami kelola saat ini lebih banyak permintaan paket ke luar negeri daripada permintaan paket wisata di dalam negeri. Ketika kita tawarkan atau ketika kita tanyakan kepada calon wisatawan, tentu mereka lebih mengeluhkan karena tingginya harga paket di dalam negeri dibandingkan dengan harga paket di luar negeri. Komponen utama yang menjadikan harga paket di dalam negeri ini lebih mahal adalah harga tiket pesawat. Nah, jadi pemerintah itu harus betul-betul mengambil sikap yang faktual ya, yang secara kenyataan mereka harus mengintervensi tingginya harga tiket pesawat di dalam negeri ini. Baru-baru ini kita mendengar pemerintah menyatakan harga tiket di bulan Ramadan itu akan disesuaikan atau kurang juga untuk hari-hari selanjutnya. Kalau bagi kami pelaku pariwisata, tentu kalau di bulan Ramadan itu adalah consider sebagai low season. Ya memang di sana permintaan kurang. Jangankan harga tiket pesawat, harga hotel, restoran, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan industri pariwisata selalunya akan mengalami penurunan harga. Tapi kalau kita lihat nanti ke depan, di hari-hari biasa, kalau betul-betul pemerintah bisa mengintervensi harga tiket, bisa bersaing atau menyesuaikan kepada standar yang reasonable, saya pikir traffic pariwisata di dalam negeri juga bisa semakin membaik. Sebagai contoh ya. Saat ini paket wisata yang paling digandrungi, khusus masyarakat yang di Medan saya lihat itu, mereka lebih cenderung berwisata ke Bangkok di Thailand, Malaysia, Singapura, dibikin juga sampai ke Eropa. Ya. Jadi ini semua karena kemasan paket ini, kalau kita bandingkan dengan kemasan paket di dalam negeri, kalau contohnya berwisata ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jogja, ataupun ke Bali, kalau kita bandingkan harganya, itu tentu mereka akan lebih memilih untuk berwisata ke luar negeri. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah membayangkan di luar negeri itu sudah nyaman, aman, modern, bagus, dan ya mungkin atraksi-atraksi wisatanya juga lebih menarik. Dibandingkan di sini memang cantik, memang memang keren, memang alami. Tapi melihat perbedaan harga, kadang-kadang mereka itu jadi mundur. Akhirnya mereka memutuskan kami memilih berwisata ke luar negeri. Sebagai contoh ini, saya mau lihat dulu. Tadi saya lihat dulu contohnya harga tiket ya. Makanya komponen harga tiket ini adalah yang paling menentukan. Yang paling menentukan. Saya mau melihat dulu. Sekedar saya lihat harga tiket ini ya. Ini untuk sekali jalan, saya lihat harga tiket lah dulu sekali jalan ya. Satu kali perjalanan, contohnya saya mau pergi ke Cengkareng. Saya lihat dulu di tanggal 10 April. Ya. Di tanggal 10 April, kalau saya mau terbang ke Cengkareng, ke Jakarta, kurang lebih saya harus membayar sekitar 1.867. Nah, sekitar 1,8 juta lah ini, sekali jalan. Saya ambil Cengkareng ini dengan jarak penerbangan sekitar katakanlah 2 jam. Sekitar 1,8 juta. Ya. Nah, sekarang saya mau mencari dulu kira-kira penerbangan saya mau ke Bangkok. Kurang lebih 2 jam juga. Kan 2 jam dari Kuala Namu ke Jakarta, dari Kuala Namu ke Bangkok. Nah, ke Bangkok, saya lihat saya satu perjalanan. Ada yang harga tiket 1.029.000. Coba kita bayangkan itu. 1,8 ke 1 juta. 29.000. Wah, tentu ya, orang berpikir 1,8 sekali jalan. 1 juta sekian lebih sekali jalan ke Bangkok.
Bangkok aja lah. Nah, ini yang harus kita jadikan referensi. Nah, kita lihat ini satu lagi lah ya. Kemudian saya mau coba dulu yang penerbangan. Ini yang sama ya, yang sama durasinya. Bukan yang 1 jam ke 2 jam, tidak. Yang sama durasinya kurang-kurang lebih 1 jam. Gitu ya, penerbangan 1 jam. Saya mau jalan-jalan dulu ke Kuala Lumpur. Saya lihat dulu harga tiket ke Kuala Lumpur. Ke Kuala Lumpur, kalau saya lihat harga tiket di sini, ya kurang lebih sekali jalan itu 650.000. 650.000 untuk sekali jalan. Ya, saya mau terbang ke Kuala Lumpur, saya membayar harga tiket sekitar 650.000. Saya cari dulu yang 1 jam penerbangan. Nah, saya mau terbang dulu kurang lebih ke Banda Aceh. Ke Banda Aceh saya harus membayar 880.000 rupiah. Coba kita bayangkan. Tetap di dalam negeri jauh lebih mahal. Sekarang pertanyaan, why? Kenapa ya? Jadi kalau saya contohnya sebagai, katakanlah, ya tidak semua yang terbang ini mau pulang kampung. Ada juga ya dia mau berwisata. Dia memikirkan tadi 650 ke 850. Berarti sudah selisih dia sekitar katakanlah 200.000. 200.000 mungkin dia memesan hotel budget di Banda Aceh. Dia sudah dapat untuk 1 malam. Ya, orang akan berpikir ke situ. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya, mohon jadi perhatian penting atau perhatian serius daripada pemerintah. Karena sektor dalam negeri ini juga, ini harus kita katakanlah gerakkan. Pelaku ekonomi yang mengandalkan katakanlah pariwisata di dalam negeri juga harus kita perhatikan. Sehingga pendapatan di dalam negeri ini bisa berputar, uangnya di sana-sana sini semua. Daripada apa sekarang fenomena yang terjadi? Sekarang ini lebih senang orang bepergian atau terbang ke luar negeri. Berwisata di luar negeri. Lebih mudah, lebih murah, lebih nyaman, dan lebih aman. Sehingga kita membawa uang ke luar negeri. Di dalam negeri perputarannya sangat minim. Coba kita bayangkan. Ya, kalau mungkin dari Medan terbang ke Bali, Denpasar, kurang lebih harga tiket itu di sekitar 4 juta. Orang memikirkan 4 juta, mungkin kalau saya terbang ke katakanlah ke Malaysia 4 hari 3 malam ataupun mungkin paket ke Bangkok, kurang lebih harganya sudah bisa mengcover harga tiket dan harga paket. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi mohon kepada pemerintah untuk tidak atau memberikan perhatian serius lah. Harus berani mengintervensi katakanlah maskapai atau mungkin ya berupa subsidi atau apa namanya itu, sehingga perbedaan harga tiket ini jangan terlampau mencolok. Sehingga juga kita akan melihat bahwa traffic pariwisata yang ada di dalam negeri akan juga semakin banyak. Untuk apa kita bangun Danau Toba? Contohnya dengan biaya triliunan rupiah. Tapi kalau orang Jakarta akhirnya akan memilih untuk berwisata ke Singapura daripada datang ke Danau Toba dengan biaya yang sangat mahal. Orang Surabaya akan tetap pergi ke Singapura, ke Malaysia atau kemana, daripada pergi ke Danau Toba dengan biaya tiket yang sangat mahal. Jadi di sini kita perbaiki. Tapi untuk istilahnya, untuk yang konektornya ini tidak kita berikan perhatian. Itu yang menjadikan di mana-mana sektor pariwisata kita bisa stuck. Seperti dari kantor yang kami sampaikan. Sekarang ini lebih banyak permintaan wisata ke luar negeri daripada di dalam negeri. Ketika kita menjual paket di dalam negeri, mereka langsung compare, mereka buat perbandingan itu harga. Ketika mereka lihat, ampun, I decide going to Malaysia, I decide going to Singapore, I decide going to 3 countries. Apalagi sekarang ini lagi populer itu mengunjungi 3 negara. Malaysia, Thailand, Singapura. Perlu saya sampaikan, kira-kira berapa harga Malaysia, Thailand, Singapura sudah termasuk tiket sekarang ini? Kurang lebih harganya 5,7 juta sampai 6 juta. Dia sudah mengunjungi 3 negara, sudah 7 hari. Dan ada tiket pesawat sudah termasuk. Dan dia membayangkan, kalau saya terbang ke Bali dengan biaya 4 juta, itu baru tiket, belum yang lain, belum ini, belum itu, belum apa. Apalagi tadi kita lihat itu, ke Jakarta sekitar 1,8 sekian. Yuk, pulang balik sekian, mending ke sana. Akhirnya dia akan membuat keputusan, saya pergi ke sana. Maka uang kita pun akan berbondong-bondong pergi ke sana. Jadi ini sekedar ya opini saya, terutama menjelang ini liburan hari raya. Mohonlah kepada pemerintah, jangan hanya memperlihatkan atau memperhatikan hal-hal yang mungkin yang sangat makro sekali, tapi hal-hal yang seperti ini harus kita perhatikan. Sehingga sektor pariwisata Aceh, Sumatera Barat,
Palembang, Bengkulu, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Timur, semua yang ada di Indonesia ini bisa bergelora dengan memperhatikan harga tiket yang reasonable. Bukan kita mengatakan juga yang harga super murah sekali, tidak, tapi yang reasonable, sehingga daya beli daripada masyarakat itu akan terwujud untuk melakukan wisata di dalam negeri. Oke, itu yang dapat saya sampaikan. Marudi Damanik, Lovely Holidays. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.